kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh sedang baca qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Bahkan membakar gereja. Bagaimana mungkin bisa berbalik kemudian percaya Yesus? Siapa yang membuat seperti ini? Apakah kita orang Kristen punya kekuatan yang minoritas di bangsa ini? Kalau bukan Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi kalau mereka menuduh kita melakukan pengerusan, saudara, kurang tepat. Karena doa orang Kristen itu besar kuasanya. Yesus yang akan bertindak, Yesus yang akan berperkara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan sebuah video bagi saudara sekalian. Bagaimana seorang ibu yang menunaikan ibadah haji tetapi justru melihat salib dan melihat cahaya, dan itulah cahaya Yesus. Setelah pulang saudara dan belajar, akhirnya dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah saudara, ini menjawab tuduhan daripada Prof. Egy. Apakah ini orang Kristen yang melakukan penggerusan terhadap ibu ini karena tergerus lagi saudara setelah pulang dari Tanah Suci, ya. Kemudian setelah pulang dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa dan menggeruskan banyak umat-umatnya untuk percaya kepada Kristus. Apakah masih bisa dikatakan, dan apakah Bang Egy masih menganggap bahwa orang Kristen yang melakukan penggerusan ini saudara? Ya. Kenapa? Ini menjawab sudah bahwa kebenaran itu harus muncul. Sebenarnya bukan kita yang menggerus, tetapi Yesus sendiri yang membuat mereka ini mengerti kebenaran. Dan siapa itu Yesus? Bayangkan saudara, dia melihat salib di atas Ka'bah. Saudara akan lihat cuplikannya sebentar. Dan bagaimana dengan Ustadz Somad? Ya, justru melihat salib pada saat menunaikan ibadah haji yang dinarasikan Ustadz Somad bahwa jin kafir. Nah, ini sesuatu hal yang supranatural terjadi kepada mereka. Bagaimana Yesus menemui mereka dan membuat mereka diselamatkan, saudara. Tuduhan-tuduhan kepada umat Kristen itu tidak tepat. Bagaimanapun usaha mereka untuk mencoba menggagalkan, saudara, tetapi Tuhan yang mereka lawan. Bayangkan ketika mereka bertobat dan terima Yesus, mereka menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran. Kan sangat simpel saudara. Harusnya kita mulai membuat satu penelitian. Kenapa mereka ini benar-benar ketika percaya Yesus menggebu-gebu, yang tadinya membenci terhadap kekristenan. Saya saudara ketika mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka, itu kadang-kadang geleng-geleng kepala. Mereka mengungkapkan benci orang Kristen, melempari tokoh-tokoh Kristen, bahkan membakar gereja. Bagaimana mungkin bisa berbalik kemudian percaya Yesus? Siapa yang membuat seperti ini? Apakah kita orang Kristen punya kekuatan yang minoritas di bangsa ini kalau bukan Tuhan yang melakukan semuanya ini? Jadi kalau mereka menuduh kita melakukan pengerusan, saudara, kurang tepat. Karena doa orang Kristen itu besar kuasanya. Yesus yang akan bertindak, Yesus yang akan berperkara ketika umatnya ditindas, dihalangi, dianiaya secara verbal, kemudian mengubahkan hidup mereka. Kalau mereka berbicara umat Kristen seperti kelakuan babi, ya, seruduk-seruduk, ini mereka bisa berpandangan bahwa ini adalah pandangan subjektif saya. Tetapi coba kalau umat Kristen yang melakukan itu,
kalau tidak berakhir di penjara, saudara. Kalau mereka kentutin Alkitab, bisa. Coba kalau kita yang melakukan itu. Demo di mana-mana, dan mungkin dilakukan penangkapan paksa. Kita lihat contoh kecil saja, Pak Ahok, ya, mengutip surat Al-Maidah, kemudian dipotong oleh seseorang, itu di penjara, saudara. Jadi dipelintir. Kalau mereka, contohnya Ustadz Kainama, yang terus-menerus membahas Alkitab kita kemudian menafsirkan salah, mana ada, saudara? Alkitab dipertontonkan di dalam kajian-kajian dibandingkan dengan kitab mereka, lalu meremehkan Alkitab? Boleh, saudara. Tetapi pembela kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia sendiri yang melakukan keajaiban-keajaiban melalui hal-hal yang supranatural, sehingga kata mereka terjadi pengerusan, saudara. Ya, ini luar biasa. Jadi saya ingin berpesan kepada saudara seiman bahwa sekalipun kita ditindas, dianiaya secara verbal, mari kita berdoa. Terus berdoa bagi mereka. Bukan kita yang melakukan peperangan, tetapi Tuhan sendiri yang berperang menggantikan kita. Seorang rasul yang paling sadis di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Bagaimana dia ingin menganiaya umat-umat Kristen, dan pada akhirnya Yesus menemui dia mengalami hal yang supranatural, kemudian berbalik dan menjadi pemberita Injil. Sama halnya dengan mereka, saudara, seperti Pak Saifuddin, seorang ibu yang pulang menunaikan ibadah haji dan percaya Yesus, kemudian menjadi penginjil yang hebat dengan menggunakan Al-Quran untuk menginjil, saudara. Luar biasa. Saudara bisa men-share video ini, ya, untuk memberkati saudara kita yang lain, menguatkan iman mereka bahwa di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Mereka saja yang tadinya tidak percaya, saudaraku, ya, ibu ini belajar sendiri loh, takut dibohongi oleh orang-orang Kristen. Saudara, orang Kristen itu tidak mungkin mau membohongi. Bukan sifat kita sebagai orang Kristen ingin membohongi. Kita menyampaikan kebenaran saja, sehingga pada akhirnya ibu ini menemukan keselamatan di dalam Yesus dan percaya menerima Yesus. Kita langsung menyaksikan cuplikan videonya, saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain. Kami dari Malaysia dengan saya, setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Akhirnya karena saya menendang kaki, tangan juga ikut ke kanan ke kiri, jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan Isa, ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitab itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat Nabi Muhammad diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah, itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, "Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat." Dulu saya kaget, loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Qadar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tetapi di bawahnya bertentangan. Isa tidak mati dan tidak disalibkan,
Karena yang disalibkan orang lain. Nah, itu saya waktu masih Bani Kedar percayanya itu bahwa Isa tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani. Yaqra unal kitaba min qablika. Bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya. Depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan, hidup kembali menjadi Tuhan gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min ahlil kitab sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya, ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa Al-Masih itu. Nah, Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya, mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Nah,